Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini kita akan mereaction video-video TikTok yang lagi tren ini tentang mereka-mereka yang pindah agama. Jadi ternyata ada banyak teman-teman kita yang sekarang mereka sudah beragama Kristen, tetapi ternyata sebelumnya mereka beragama Islam. Ada yang baru bertobat dari tahun 2023, ada juga dari 2024, ada juga di tahun 2025 ini. Dan tentu ini suatu hal yang luar biasa. Dari video yang akan kita reaction ini ada begitu banyak, maka nanti tonton bagaimana kisah mereka dari tahun ke tahun mereka menjadi memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang sebelumnya mereka beragama lain dan mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, langsung aja kita ke videonya. Ya, ini yang pertama. Ini kakak ini dia lahir dari tahun 92 sampai 2003. Sekarang 2023 sampai sekarang berarti dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada gambar salib. Oke, kita lanjut. Nah ini dia nggak kasih tahun, dia bilang apa kabarmu? Sekarang dia sudah dibaptis. Wah, mantap. Lanjut. Ini dari tahun 89 sampai tahun 99 ya, 89 99. Kemudian dia ke tahun 2009. Wah, 10 tahun ya. Sekarang 2017 dan kemudian 2023 dan 2024 dia dibaptis. 2020 ya, sampai sekarang lah berarti ya. Dia makan hostia atau perjamuan kudus. Kita lanjut. Ini dari umur 2013. Oh, berarti 2013 sampai 2015. Kenapa bisa begini? Dia kasih X. Apakah dia tidak percaya Tuhan? Bisa jadi. Masuk gereja 2024. 2025 dia mengambil keputusan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa bukan? Oke, kita lanjut. Oh, berarti dia tadi dari 198. Oh ya, berarti kebalik tadi ya. Dan ada kakaknya ketika dia dibaptis. Wah, katekisasi dan dibaptis. Oke, kita lanjut. Nah ini kakaknya tahun 2002. Berarti dia lahir 2002 sampai 2008. Kemudian 2009 sampai 2017. Wah, lama ya. Berarti dia dari Kristen dulu, kemudian dia pindah ke Islam, baru Islam lagi sampai 2022. 2024 dia kembali lagi. Nah katanya nih ada captionnya ya. Maaf ya teman-teman, bukan keluar masuk atau ingin mempermainkan agama. Agama itu pilihan di kecilku. Aku mengikuti agama ibuku. Kemudian ibuku menjadi mualaf, berarti dari Kristen ke Islam. Setelah itu tahun 2022 ibuku meninggal. Aku kehilangan arah dan mencari jati diri. Dan akhirnya aku kembali ke Katolik, dimana aku merasakan kedamaian. Udah gak usah ribut agama, itu pilihan pribadi masing-masing. Semua agama baik kok. Oke, kalau dari kata semua agama baik, ya saya yakin ya kita semua menyetujuinya lah. Oke, kita next. Ini kakak ini dulu Islam, kemudian sekarang Katolik. Wah, lanjut. Oke, dia dari tahun 95 sampai 2023 beragama Islam. Sekarang dia 2023, berarti sampai sekarang ya 2023 udah 2 tahun dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, banyak sekali ya teman-teman ya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang dari lahir, ada juga yang memang sebelumnya di agama Kristen tapi kemudian dia pindah dan balik lagi. Wah, itu perjalanan yang luar biasa bukan? Dan ya itulah cara Tuhan untuk membawa seorang untuk menjadi percaya kepada dia. Oke, mari kita tonton video berikut ini. Kami mau tes dulu nih, bagaimana niatan sholat, bacaan-bacaan sholat, kami mau dengar. Coba. Maghrib ya bang ya. Oke. Soli fardol maghribi salah rakaat ini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Oke, sah ini muslimah, Sah, sah. Oke, bacaan satu ayat Quran, coba satu ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakulahu kufuwan ahad, artinya? Kurang tahu. Tidak tahu. Amin. Baik. Tapi intinya gimana ini? Kenapa? Apa ada ketertarikan
Apa pengen lagi belajar dulu atau ada niatan ini mau meninggalkan agama Islam? Kan saya pengen tahu gimana. Oh, saya penasaran aja Bang sama Abang kan live ini karena beberapa hari ini memang aku ikutin Bang. Ada 3 hari inilah saya follow juga kan Bang kan. Baru saya follow tadi. Oke. Lalu Sebelumnya saya nonton juga. nonton di mana? Ya nonton di TikTok lah Bang. Nonton Nonton di Abang. Karena sebelumnya kan suami saya nonton Abang. Cuma karena saya sering lihatnya, saya penasaran Bang. Terus saya tonton, makin kesini, saya follow, saya lihat. Oke. Gini, kesannya gimana? Apakah saya itu mengada-ngada, memfitnah, atau bagaimana? Oh, tidak sih Bang, karena Abang live ini belum ada yang membuktikan, sering turun. Nah, berarti memang terbukti benar apa yang saya ucapkan ya, karena seorang muslim tidak mampu membantahnya ya. Ya kalau dari live ini sih Bang. Nah, kemudian dampaknya bagi imanmu sebagai muslimah apa? Kira-kira goncang nggak imanmu? Oh, ada juga goncang Bang. Cuman kalau ada yang yang agak menantang Abang, dalilnya apa ini gitu kan? Cuma goyang lagi Bang, balik lagi ke Muslim gitu. Oke. Tapi ada niatan untuk meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Kalau untuk saat ini belum sih Bang, karena memang belum ya inilah makanya ditonton Abang kan. Iya, mantap. Makanya ditonton. Iya, benar. Iya, itu butuh proses. Makanya teman-teman, karena memang udah dari kecil, udah dari Islam, dari lahir, begitu kan. Akhirnya menerima sesuatu yang baru, yang kontra, begitu ya. Memang itu tidak semudah membalik telapak tangan. Dia bercerita bahwa suaminya kadang menonton video Edis TV, kadang dia kembali lagi, kadang dia percaya lagi dengan agamanya, tapi digoncangkan ketika Edis TV menantang, apakah mau percaya atau apakah mau pindah agama. Dia bilang ya justru itu masih dipelajari. Wah, itu kan suatu hal yang bagus. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Oke, coba kami pengen dengar kalau Kak Alis dulu sholat gimana, bacaan sholat, niat sholat, coba kami pengen dengar supaya tidak dibilang bahwa ya cuma Islam gadungan begitu, nyamar-nyamar. Coba kami pengen dengar. Ini aja ya, baca suratnya aja ya. Silakan. Ya, biasanya aku baca kalau misalkan mau sholat itu pakai surat apa sih, pendek. Coba. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Ini muslim. Ini duduk. Iya, jadi apa yang menyebabkan Anda meninggalkan agama Islam nih, Alis Susanto? Ya kan kebetulan kan emang pas nikah sama aku itu suami Mualaf. emang diwajibkan kan ya, karena kan dari keluarga saya itu benar-benar fanatik sama agama Islam. Jadi emang ya otomatis suami masuk ke Islam gitu. Tapi awalnya dia yang mau sendiri sih Bang Edis, bukan karena paksaan dari aku ya. Terus selama 6 tahun itu, di tahun 2023 bulan Oktober kalau nggak salah ya, itu aku ngalamin mimpi, itu nggak tahu sih mimpi, tiba-tiba tuh dibaptis sama ibu pendeta. Nah ibu pendetanya itu kebetulan dari temannya suami aku gitu. Oke. Namanya. Setelah dari 2023 ke 2025 ini Masih Islam. masih Islam, belajar kekristenan kah, mencari tahu tentang Islam dan Kristen, perbedaan-perbedaannya. Iya benar. Dari mana? Ini nonton Bang Edis. Wah.
Baik. Setelah nonton Edis TV, akhirnya sekarang memutuskan bulat untuk segera masuk Kristen ya? Ya, Oh, ada juga yang apa sih yang sering Bang Edi sampaikan ya di sini, yang sayanya nggak tahu nih, awalnya nggak tahu kan. Kalau saya ngaji itu kan ya udah tok diajarin ngaji bahasa Arab aja ya, cuma nggak tahu artinya gitu. ya. Makanya seperti saya bilang kan, umat Islam itu ketika mereka membaca Al-Quran, mereka itu tidak tahu apa yang diucapkan. Makanya saya bikin lagunya. Kan kita pernah dengar itu lagu A, I, A, I, A, I. Jadi orang Islam itu persis seperti itu ketika membaca Al-Quran. Ketika ditanya apa yang dibaca, mereka tidak tahu gitu. Makanya orang Islam itu tidak tahu Al-Quran. Jadi jangan bilang orang Islam tahu Al-Quran. Orang Islam adalah umat yang tidak mengerti Al-Quran. Mereka hanya mengerti membaca huruf-huruf Arab dengan nada-nada tertentu. Ya, itu dia sih yang aku alamin dari kecil kan. Ya, maksudnya kalau dari kecil kan emang bahasa diajarinnya dari apa sih, alif gitu kan. Cuma nggak tahu Alif, ba, ta, sa, gitu kan. Nah, ya, cuma emang ya udah disuruh belajar Al-Quran aja udah gitu. Tapi nggak tahu artinya, kayak misalkan apa sih yang dibilang Nabi Muhammad nikah sama yang di bawah umur, itu aku juga tahunya baru dari iya, inilah gunanya di TV. Berarti sebelum ini tidak pernah tahu. nggak pernah. Pertama tahu itu kesannya gimana? Waktu pertama kali lihat Edis TV, lihat saya ngomong begitu itu pertama gimana? Kaget, marah atau gimana dulu? Kaget sih, terus cerita ke suami kan. Terus kata suami, emang kamu nggak pernah diajarin gini-gininya gitu kan? Nggak pernah kan, kalau ngaji kan cuma bahasa Arab doang, jadi nggak tahu artinya gitu kan. Jadi pas baca Alkitab tuh ya relate sama kehidupan pribadi aku juga sih. Iya. Gitu, jadi belajar dari ya baca-baca, buka-buka Alkitab. Ya memang apa sih namanya, walaupun sekarang ya, kalau sekarang sih alhamdulillah kan, puji Tuhan. Puji Tuhan sekarang. Jangan bilang alhamdulillah lagi. Ya, puji Tuhan ya. Suami juga yang ngedukung. Terus juga orang tua saya juga ngedukung sih, nggak kayak kan kamu murtad gitu kan, enggak sih. Kecuali kalau keluarga dari ibu saya emang banyak yang nggak suka gitu. Mungkin dikira tuh. Tapi intinya waktu nonton saya itu ada beberapa tema yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk bulat meninggalkan agama Islam itu yang mana kira-kira? Banyak sih, misalkan yang ya itu yang Muhammad yang satu ya, aku yang nggak suka tuh tahu poligami kan. Oke, ya kan. Karena nikah itu kan di agama Islam katanya nikah itu ibadah yang paling panjang ya kan. Cuma kenapa nikah yang paling panjang itu tapi kenapa boleh berpoligami gitu loh maksudnya. Jadi kayak nggak logika aja di pikiran aku sih gitu Bang Edis. Sedangkan kalau di Kristen itu kan apa sih, nikah sekali seumur hidup ya. Iya. Nah, jadi kayaknya logis aja sama yang di otak aku gitu loh. Jadi kalau misalkan di Islam kan ibadahnya ya paling banyak tuh di nikah, cuma ya boleh berpoligami gitu. Nah itu juga sih. Terus sama yang ya itu Nabi Muhammad katanya yang nikah di bawah umur ya. Iya, itu aku juga baru tahu sih. Masa bayangkan nih, kita punya orang panutan menenteng anak umur 6 tahun sebagai istri. Dan banyak orang murtad gara-gara itu. Banyak orang meninggalkan Islam tuh ketika mengetahui fakta bahwa seorang Muhammad yang selama ini mereka cintai, seorang Muhammad yang selama ini mereka bangga-banggakan, ternyata seperti ini Muhammad kita begitu. Makanya 2025 sudah waktunya lock out dari Islam dan login ke Kristen. Oke, hanya itu mungkin. Kak Alis, ada yang mau disampaikan lagi? Iya, udah sih, paling kalau misalkan kayak hujatan-hujatan gitu lebih baik tuh diapain ya, apa didimin aja atau gimana ya? Iya, kalau hujatan-hujatan itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak mengalami begitu. Jadi biarkan saja.
doakan saja begitu. Hmm. Bilang saja semoga kiranya pintu hati kamu dibuka oleh Tuhan sehingga kamu bisa melihat kebenaran seperti saya gitu. Ya kemarin sih sempat di apa sih di WA sama tante saya juga kan. Katanya saya mudah-mudahan kamu diberi hidayah. Nah itu ya, balikin lagi. Justru saya ini sudah mendapatkan hidayah, log out dari Islam dan login ke Kristen. Masa saya suruh mengikuti Muhammad yang kayak begini? Mereka itu masih mengikuti Muhammad karena mereka tidak tahu tentang Muhammad. Mereka tidak tahu siapa sosok Muhammad begitu. Iya. Satu lagi ada kan yang waktu itu Bang Edis kalau nggak salah share ya, yang siapa tuh namanya Ustadz siapa ya, Ustadz Somad ya. Hah? Itu yang bilang katanya makan babi itu haram ya katanya. Halal kalau kepepet. Kalau di sana kan enggak, kalau di Islam kan haram. Jangan kok Tapi kalau haram. Babi di dalam agama Islam babi itu tidak haram. Babi itu boleh dimakan kalau kepepet. Nah, pernah lihat itu juga tuh ya kan. Jadi kok kata saya kayak aneh gitu deh. Iya, Islam itu kan kalau kepepet boleh gimana? Bohong boleh, kalau kepepet dalam tinggal boleh. Makanya di dalam agama Islam itu memang Tuhannya itu memang karangan dari Muhammad sendiri begitu. Jadi Muhammad itu mengarang Tuhan baru yang bernama Allah begitu. Jadi Tuhannya itu akan ya bertoleransi dengan dosa gitu kan. Kemudian menyesuaikan dengan keinginannya Muhammad. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup sih. Cukup itu saja. Oke, kita. Ya, ibu ini tadi menceritakannya dari awal dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sampai dia dibaptis dan hingga perjalanannya sebagai orang Kristen. Luar biasa. Ya, semoga mereka-mereka yang kita tonton ini ya, mereka yang dari agama yang ya, maksudnya tidak beragama Kristen ke agama Kristen, semoga iman mereka semakin kuat, diteguhkan dalam Kristus, apalagi mereka yang baru-baru di 2 tahun terakhir inilah. Apalagi yang tahun 2025 itu baru-baru sekali, supaya iman mereka bertumbuh dalam Tuhan, semakin giat dalam Tuhan, dan mereka juga semakin teguh. Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video-video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.